Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk semuanya sobat muslim? Sejam Kosiar 90,2 di NFM kami hadir untuk Anda. Senang sekali hari ini kita bisa ada talk show kesehatan yang insya Allah untuk hari ini kita akan bawain tema dengan penanganan dan juga pemeriksaan atau child abuse, kekerasan terhadap anak yang memang sekarang marak sekali. Terutama kita akan bahas di Sukabumi tentunya ya untuk hari Kamis di tanggal 28 Agustus 2025 di jam pukul 9 sampai pukul 10. Dan alhamdulillah narasumber bersama Dr. Arif Wahyono SPF. Beliau adalah dokter spesialis forensik dan juga oke. Ini kenapa ini nggak kelihatan? Mediko legal. Selamat pagi dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, baru baik-baik aja Ibu. Alhamdulillah, perjalanan lancar saja. Sudah ada tol jadi alhamdulillah. Mantap ya. Baik dokter, langsung saja kita akan bahas tentang penanganan dan juga pemeriksaan terhadap kekerasan terhadap anak. Seperti bagaimana ini dokter, silakan. Oke. Kekerasan terhadap anak ini kan peristiwa yang sebenarnya ya anak itu kita seperti kita lihat anak kan sebenarnya adalah buah hati ya Bu ya, bawaan dan didambakan sama orang tua kadang-kadang. Cuma kadang-kadang juga orang tuanya juga lalai dalam ini ya, dalam menangani anaknya. Kadang-kala makanya sering terjadi penganiayaan dan paling sering ya kalau di kasus-kasus yang sering saya temui di sini adalah kebanyakannya karena penelantaran anak-anak ini sendiri. Ya. Kemudian yang sering terjadi bahwa di dalam ruang lingkup ini terjadi biasanya karena kelalaian mereka anak tuanya, kemudian maltreatment atau kegagalan mereka, kekurangan atau kecacatan orang tuanya dalam menangani mereka kadang mereka. Kemudian juga paling juga ada yang paling terakhir adalah terjadi karena eksploitasi dari orang tuanya. Kadang-kadang dipaksa untuk dagang atau apa segala macam atau untuk mencari uang padahal belum waktunya, sehingga mudah sekali mereka terlibat dalam peristiwa seperti pornografi, kemudian ya tadi kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual juga terhadap anak dan lain sebagainya. Nah ini seperti saya sampaikan, akan saya sampaikan bahwa penyebab dari child abuse dan penelantaran anak ya karena bisa jadi dari faktor orang tuanya sendiri, kemudian faktor anaknya, lalu faktor situasi keluarga dan faktor budaya. Jadi banyak faktor yang kalau dari orang tuanya itu biasanya berasal dari orang tua yang memang sering hubungan keluarganya nggak bagus, atau orang tua yang memang pecandu narkoba biasanya. Kalau anaknya pasti di kemudian atau juga ada yang sengaja karena memang orang tuanya dulu juga korban child abuse. Jadi dia memang kadang-kadang ya sengaja didapat kekerasan orang tuanya. Lalu kurang pengetahuan lah biasanya dari orang tuanya mengenai bagaimana treatment anak. Kemudian orang yang single parent biasanya. Single parent. Ya, orang tua yang sendiri. Ada ini. Kan kalau yang sering kita lihat ya biasanya gini ya. Kalau yang tinggal sama suaminya nih Bu. Terus si ibunya kan lihat anaknya pasti kesel ya, paling kalau anaknya tampangnya kayak suaminya. Nah disitulah mereka biasanya ini gitu. Karena mental ibunya mungkin belum siap waktu jadi orang tua. Lalu kebablasan memang dari salah asuh ya, dari treatment yang anak ini kalau biar diem kita pukulin aja deh, kita tempeleng atau diapain deh, terus diem anaknya kan, padahal kan sehingga kan sebenarnya nggak boleh itu kan, tapi menjadi kebiasaan itu keterusan di lama-lama jadi child abuse. Kemudian satunya sakit jiwa ya. Kalau itu dari faktor orang tuanya, jadi banyak seperti itu kejadiannya, ada faktor dari orang tua. Kemudian kalau dari anaknya kadang-kadang yang membuat terjadi child abuse itu kadang kalau anaknya kita punya anak yang memang punya kebutuhan khusus.
ya seperti retardasi mental, kemudian fisik anaknya juga nggak bagus, ya kan, mencacat dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang memang bikin orang tuanya kesel sehingga mau lakukan ini child abuse ini. Lalu anak biasanya dalam dalam kutip bahwa kalau emang anaknya adalah kita anak asuh gitu, anak asuh di bawah, atau kita mengadopsi anak biasanya. Biasanya si orang tuanya kan karena memang merasa bukan anaknya. Kalau yang sering terjadi di sini, saya pernah ketemu kasus ibunya kawin lagi sehingga bapaknya yang lebih terhadap anaknya. Lalu biasanya kalau anak kembar, orang panik, orang tuanya anaknya kembar, bingung, juga mungkin jadi seperti itu. Nah itu tadi, itu kalau dari faktor anaknya kebanyakan adalah seperti itu. Kemudian kalau dari faktor keluarga adalah biasanya yaitu hubungan dalam keluarga, hubungan antara suami istrinya, hubungan dengan ini anaknya segala macam nggak beres. Lalu anaknya banyak, itu juga jadi masalah. Kalau sekarang ya karena makin lama makin ekonomi makin sulit ya, sehingga anak banyak jadi masalah, bukan anak banyak rezeki sekarang ya. Anak banyak sulit rezekinya kan. Lalu biasa anak yang dititipkan kepada pembantu atau babysitter. Nah itu karena babysitter kan orang lain ya Bu ya, sebenarnya kan ya dia nggak ada rasa apa-apa sama anaknya gitu. Kalau memang harus jadi biasanya kalau dia udah capek babysitter ya udah sembarangan aja ya. Kemudian sosial ekonomi juga masalah sih, yang sudah banyak yang kita lihat di sini, kita nggak ini ya. Kemudian masalah interaksi dengan lingkungan, biasanya kalau keluarganya tertutup, anaknya pun ikut tertutup, dia tidak bisa melampiaskan kesalahannya, atau dia bisa menyampaikan bagaimana rasa kesalnya kepada orang, biasanya kan dilempar ke anaknya sendiri. Nah itulah yang faktor-faktor yang biasanya yang banyak ya di kita, faktor-faktor yang bukan di kita juga sih Bu, di mana-mana juga seperti faktor-faktor seperti itu. Nah yang tambahan dari kita adalah masalah budaya. Ya budaya kan, kalau sekarang kan kalau di Indonesia ini kan anak rasa seperti miliknya sendiri, miliknya kita nih anaknya nih. Jadi kita yang ngatur nih, kita yang harus mau jadi, pengen harus jadi dokter anaknya, dia kan dipaksain buat jadi dokter, padahal anaknya nggak senang jadi dokter. Nah kayak gitu-gitu budaya-budaya seperti yang akhirnya nanti akan menimbulkan cara bisa terus kepercayaan kepada anak juga. Kadang-kadang kan kita juga percaya nggak sih sama anak kita ini, bener nggak sih yang dilakukan. Kadang-kadang kan timbul ya perasaan seperti itu ya. Cuman yang itu dibutuh ya, kita kan harus bisa menghargai juga apa yang dikatain anak-anaknya. Ya paling itu Bu, kalau dari faktor budaya itu saya sampaikan ya. Kemudian kalau yang pencetus, yang bikin kadang-kadang mencetuskan terjadinya child abuse biasanya ya Bu, kalau orang tuanya nggak sabar ya, anaknya sering nangis atau merengek tengah malam kan. Kemudian anak yang sulit makan tuh biasanya yang sering saya lihat tuh, anak yang sulit makan diomel-omelin, dibentak-bentakin ya, dibentak-bentak aja, anaknya nggak mau makan. Kemudian anaknya sering, ya katanya sih kalau ini yang sering ngompol ya, namanya juga anak kecil mungkin ya, banyak ngompol, banyak ini, keluarganya orang tuanya nggak terima, atau orang tuanya merasa kok berat amat ini gitu, seperti itu. Sehingga bisa lah jadi salah satu dari pencetus juga dari child abuse tadi. Kemudian selanjutnya mungkin ini ya, pemeriksaan terhadap anak-anak seperti itu ya Bu ya. Pemeriksaan anak seperti itu tuh biasanya ketemu tidak sengaja, dan ini ditemukan biasanya oleh banyak tenaga medis. Jadi seperti contohnya ada anak yang rambutnya pitak terus ya Bu, dengan seperti pitaknya. Kita kan anggap kadang-kadang sebagai orang yang memeriksa, kita harusnya waspada bahwa pitak itu bukan hanya karena pitak karena memang pitak orangnya, tapi kadang-kadang itu bekas kekerasan di situ. Sehingga kalau dari bekas dipukul atau bekas sundut rokok, nah, itu kan pasti ada seperti kita jadi tenaga kesehatan sebenarnya di kita ya, di tenaga kesehatan ya, atau mungkin kalau di lingkungan tetangga juga kita harus waspada juga ya, apa bener nih pitak bener atau sebenarnya ada kekerasan apa enggak. Indikasi lain atau mungkin ya. Iya, ada indikasi lain, sehingga
Harus ya, kalau di hukumnya sih harusnya segera dilaporkan ya. Dilaporkan atau diberi namanya memberi informasi kepada penyidik, kepada polisi. Karena kalau pelapor kan kalau orang takutnya nih, kalau saya melapor kayak gini ntar saya dijadiin dimusuhin tetangga segala macamnya, karena kan kok lo lapor urusan orang gitu ya. Nah terus sekarang ini ada namanya memberikan informasi kepada polisi namanya. Jadi kita hanya memberikan informasi aja, tidak akan dilibatkan kalau ada penyidik, kalau ada BAP, kalau ada pengadilan, kita nggak dibawa nih sama polisi nih, karena kita cuma memberikan informasi aja. Nah seperti juga harus di ini. Nah, biasanya kalau juga seperti itu, contohnya kalau ditanya dalam tenaga medis, kita tenaga medis kita menemukan anak-anak seperti itu atau perlakuan seperti itu, biasanya keluarganya yang banyak kalau menceritakan bahwa ini anak jatuh dari tangga nih, padahal sebenarnya enggak. Nah kemudian yang banyak omong adalah keluarga si pembawanya, bukan si pasien sendiri. Kalau pasien kita misalnya, bener kan dia jatuh dari tangga? Oh ini benar, yang banyak cerita adalah keluarganya biasanya, atau yang cerita. Kemudian suka ganti-ganti dokter biasanya, atau ganti-ganti pemeriksa dari tempat ini kok, sehingga harapan keluarganya itu ya supaya ditemukan memang benar ini adalah jatuh dari tangga, padahal kan hasilnya pemeriksaan tidak seperti itu. Jadi dia pindah dokter seperti itu. Nah, yang sering terjadi seperti itu. Kemudian lukanya juga harus, kalau kita di tenaga kesehatan ya, atau mungkin di keluarga, lingkungan keluarga juga, luka pada orang yang sering mengalami child abuse bisa berubah dari mana, dan bentuk lukanya yang berubah. Jadi lukanya ada luka lama sama luka baru. Kita harus lihat tuh luka kayak pitak ini kan merupakan luka lama ya. Terus kemudian ada luka yang bermacam-macam, banyak yang apalagi kalau bekas rokok, ada ulet segala macam. Nah itu yang kita harus lihat juga. Yang paling serem adalah kalau kita jadi kekerasan yang mengarah ke seksual, karena anak-anak kan tidak berdaya, boleh ditipu ya, apa segala macam, atau mungkin diiming-iming segala macam, pasti mau, sehingga banyak. Kalau di sini saya nemui banyak kasus seperti itu. Jadi pertama diiming-iming macam-macam, kemudian jadi kekerasan seksual. Kalau misalkan untuk mendeteksi anak yang sudah mengalami kekerasan seksual, anak kan tidak berani untuk bercerita. Itu bagaimana kita untuk mengetahui anak tersebut sudah mengalami kekerasan gitu, Dok? Nah, ini maka tidak bisa menyuruh semua tergantung tenaga medis, nggak bisa seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau menggali seperti itu kan ada tuh biasanya ke dokter psikiatri biasanya, atau mungkin dokternya lebih bisa menggali lebih banyak ya. Kalau harusnya di sini ini ada bagian, atau nggak di sini lah, di Kabupaten Sukabumi ini harusnya ada bagian yang memang khusus untuk kayak konselingnya, psikolognya terhadap anak-anak yang mengalami seperti itu. Pasti perilakunya berubah. Kalau mungkin orang psikolog atau psikiater pasti, atau paling sering psikolog ya, psikiater ya, itu paling sering pasti bisa lah melihat anak ini berubah segala macam. Nah itu yang memang perlu digali lebih banyak dari anak-anak. Ya, seperti itu ya, dokter. Baik, dokter, ada dua pertanyaan yang masuk ya. Kita langsung saja. Ini terapi yang diberikan oleh dokter terhadap kekerasan anak ini meliputi apa aja biasanya terhadap korban? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, kalau tidak memakai fisik, hanya dengan memarahinya, ini apakah sudah termasuk kekerasan terhadap anak ya, sehingga anak itu sampai nangis gitu, Dok? Wah, oke. Baik, terima kasih Pak. Bu, nanti yang pertama yuk, kita jawab yang pertama dulu aja. Bagaimana pemeriksaan dan penanganannya? Kalau pemeriksaan, makanya orang tua juga harus waspada. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi ya, bekas-bekas luka yang memang mencurigakan. Kemudian juga sebagai tenaga kesehatan juga jangan lupa untuk memantau hal-hal seperti itu, atau bahkan mungkin kalau dari tenaga kesehatan, keterangan atau anamnesa dari anak orang tua yang mencurigakan, ya tolong bisa di ini ya. Kemudian penanganannya? Ya, penanganannya meliputi apa aja biasanya tuh terhadap korban, penanganannya tuh?
penanganannya biasanya meliputi ya tadi pemeriksaan fisik dulu. Nah, kemudian kalau dari lingkungan juga yang faktor-faktor pencetus tadi itu kalau bisa dihindari. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor pencetus yang terjadi tolong bisa dihindari. Kemudian ya orang tuanya harus lebih sabar aja Bu, ya lebih, makanya kalau di kita kan mohon maaf untuk adopsi segala macam itu kan diatur juga ya. Ya seperti itulah, jadi itu juga sebenarnya membuat keluarganya juga supaya sadar dulu bahwa ini harus sabar dalam menghadapi seperti ini. Nah itu yang agak Oke, kalau tidak memakai fisik hanya dengan memarahinya saja, apa itu udah termasuk kekerasan tuh dok terhadap sampai nangis gitu? Ini juga Mas, kalau di kita ya masih kalau saya Bu ya, atau masih nggak jelas untuk dimarahi. Ada yang bilang dimarahi juga merupakan kekerasan. Ada yang kadang-kadang memang perlu anaknya saking bandelnya mungkin yang dirasa perlu dilakukan kekerasan fisik. Tapi ya mungkin batas-batas tertentu ya, contohnya seperti kalau nggak ada apa-apa, nggak ada cuma salah-salah ringan kemudian langsung pakai fisik ya nggak boleh gitu ya Bu ya. Harusnya kan dilihat dulu ya bagaimana pertimbangannya, ini perlu fisik apa enggak terhadap. Makanya sebenarnya mental orang tua aja yang perlu ya. Merasa sudah siap belum berkeluarga, makanya itu dari itu. Kalau belum siap ya mungkin terjadi hal seperti itu. Dokter, apa sih dampak secara fisik pada anak yang mengalami kekerasan tuh dok? Dampak yang paling banyak adalah mental biasanya. Mental ya. Biasanya korban dari child abuse atau kekerasan ada anak ini berdampak nanti begitu dia dewasa dia akan lakukan hal seperti itu. Ya, contohnya gini, si orang tuanya sering buat kekerasan memberi contoh kepada ibunya, dimarah-marahin segala macam, atau dibentak atau dipukul, sehingga atau anaknya pun juga kalau salah sedikit dipukul dia merasa ini wajar ya kalau dalam keluarga ternyata seperti ini. Ya, sehingga besoknya dia gede, besoknya dia berkeluarga, dia pun akan melakukan hal yang seperti itu. Kalau dari kekerasan seksual, korban sodomi ini biasanya juga pelaku sodomi adalah korban sodomi sendiri. Korban sodomi juga. Iya, karena ya tadi dia merasa ini begini tuh hubungan seks itu sebetulnya yang paling enak, paling aman, paling nggak ada apa-apa gitu. Hal-hal yang meyakinkan seperti itu kadang-kadang menjadikan mereka menjadi seperti lingkaran setan, balik-balik aja lagi. Itu kan pertamanya mungkin normal. Kalau penyakit seksual kayak gitu nih, kayak homo kayak gitu kan, itu penyakit bawaan atau memang penyakit dari faktor lain gitu dok? Itu memang itu jadi pemikiran juga sekarang Bu. Kalau dari dokteran itu ada namanya kriteria diagnosis atau ICD. Kemudian dalam ICD yang ke-10 atau itu homoseksual dan itu sudah dihilangkan. Jadi bukan dianggap lagi bukan dianggap lagi penyakit. Iya, itu makanya repot. Jadi generasi pelangi dan segala macam makin banyak. Ngeri ya kalau gitu. Iya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu menganggap itu adalah kelainan sebetulnya. Ada yang menganggap juga bukan mungkin ya. Kalau dari dalam saya anggap kelainan jadi ya mesti penanganan apa tadi Bu? Yang mana tadi? Yang terakhir. Bentar ya. Ini untuk bentar ya. Tadi untuk bentuk bagaimana kita untuk mencurigai jika ada kekerasan pada anak. Terus apa dampak secara fisik pada anak yang mengalami kekerasan itu? Udah tadi itu. Ya. Oke. Tadi pertanyaan terakhir Ibu. Yang pertanyaan terakhir. Yang di luar catatan tadi Ibu. Oh iya, kalau tidak memakai fisik hanya dengan memarahi anak itu apakah sudah termasuk? Itu udah bukan. Yang mana ya? Yang Ibu tanya terakhir tadi. Yang mana ini ya?
apa dampak secara fisik pada anak yang mengalami kekerasan seksual yang itu ya Pak? Iya benar. Ya udah ya itu tadi itu dampak fisiknya Oke. kayak anak bisa berulang lagi menjadi pelaku juga kadang-kadang. Jadi kita ya harus waspada dan harus sabar lah Bu kalau jadi orang tua mah. Iya seperti itu. Mungkin karena banyak faktor tadi yang paling harus utama untuk memahami atau juga menjaga anak itu dari keluarga dulu. Iya. Dari lingkungan Dari juga itu ya. lingkungan, Dari keluarga bagus, terus lingkungan yang kurang bagusnya itu juga bisa berpengaruh ya Dok. Iya benar-benar. Kalau mohon maaf yang terjadi di beberapa kasus yang saya tangani di sini itu karena anaknya penelantaran anak kalau menurut saya didiemin Iya. ke bergaul, bukan soal bergaulnya ya, dia ketemu sama orang siapa aja nggak diteliti dengan lanjut atau nggak diawasi. Kemudian kalau anak mungkin kalau di sini mungkin saya nggak tahu juga apa karena begitu ya, begitu anaknya pulang mau cerita sama keluarganya udah nggak mau dengerin anaknya atau cuman gitu aja kan Bu, sehingga kan anaknya merasa tidak ketemu tempat yang baik di keluarganya untuk bercerita. Jadi dia tergantung sama orang lain, kemudian orang lainnya ya ternyata memperlakukan anaknya hal-hal yang seperti itu tadi. Iya kebanyakan kan ada korban anak itu kan susah banget untuk menceritakan, makanya mereka diam dan terjadilah beberapa kali gitu kan kasus seperti itu nih Dok ya. Iya. Nah mungkin hubungan orang tua sama anak juga harusnya bisa membuat suasana anaknya bisa terbuka ya. Iya. Kadang-kadang kan orang tua suka merasa egonya sendiri. Oh, gue udah capek nih, saya udah Jangan capek nih. kaku gitu ya sama anak, diajaklah untuk ngobrol. Jadi nanti anak juga terbiasa kalau misalnya ada sesuatu itu bisa cerita kepada orang tua ya Dok. Terus perkembangan anak juga orang tua juga harus tahu, sehingga dia ada gaya bicaranya. Kalau anaknya umur segini saya akan bicara seperti ini, dan ini kalau lebih besar lagi saya akan bicara seperti ini. Kemudian apa yang nggak boleh saya juga akan menyampaikan dalam hal yang bentuk yang setiap tahun kan berbeda Bu anak-anak kan. Apalagi dengan sekarang dengan era informasi gampang banget. Ya kan, mau download mau apa mau ini, anak-anak juga tahu tuh main internet segala macam. Nah orang tua maksudnya ikut juga perkembangan zaman seperti itu, jangan nggak mau tahu hal-hal seperti itu. Dokter, untuk yang sudah mengalami kekerasan seksual itu mungkin mereka seperti tadi kan akan mengulang. Itu bisa sembuh nggak Dok? Harusnya bisa sembuh sih Bu. Bisa sembuh. Bisa sembuh. Cuma ya itu tadi dukungan dari yang lingkungan Bu, yang penting dukungan dari lingkungan, apalagi dukungan orang tua atau dukungan keluarga itu juga menentukan juga mereka untuk bisa kembali lagi kondisi yang normal ya Bu ya. Pernah dokter menangani kasus di sini yang paling parah gitu dalam bentuk kekerasan pada anak tuh seperti apa yang di sini Dok? Kekerasan terhadap anak yang paling parah adalah yang saya tangani di sini Bu ya, biasa kasus hubungan perlakuan seksual Bu. Jadi sodomi yang paling parah saya ketemu, mohon maaf jadi agak ini ya. Jadi anusnya itu sudah tidak normal lagi. Ya Allah. Atau disebut kalau di medis, kalau di kita ya biasanya ini anusnya anus corong ini gitu. Jadi seperti benar-benar seperti corong, sehingga otot sekitar yang memang nahan kita buat ngeden, nahan kita buat kalau belum bisa, tempatnya belum ada nih tempat buang airnya, bertahan itu ada ototnya Bu, jadi ototnya udah masih bagus. Nah kalau sudah sering dia sodomi biasanya ototnya nggak jadi bagus, jadi nggak berfungsi mungkin ya, usia berfungsi. Jadi ya kalau mau buang air gitu-gitu aja gitu. Berarti udah termasuk yang paling parah ya Dok? Iya, seperti itu. Itu pada anak? Ada di sini sana sudah. Ya Allah. Kasihan anaknya makanya sebetulnya. Nah itu perbaikannya mungkin ya insya Allah ya setelah mati ya gimana ya, kalau yang penting anaknya bisa diajak omong dan mungkin sering harus konseling kali ya Bu ya, supaya memperbaiki perilakunya di. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan ya dari hal-hal yang bahaya seperti itu nih. Baik, lanjut kembali untuk siang hari ini, masih ada waktu di 40 menit lepas dari pukul 9. Kembali dokter, ada satu pertanyaan ini. Biasanya untuk korban akan mengalami trauma atau dendam. Nah ini untuk yang mengalami korban tersebut, kita harus cek ke dokter atau langsung ke psikiater nih Dok? Baik, biasanya kalau secara
biasanya kita ke dokter dulu ya Bu ya. Ke dokter dulu. Paling gampang ya, karena Iya. kan ke psikiater kan nggak kayak di sini kan cuma satu, cuma di sini aja ya. Tolong kalau bisa ya ke dokter dulu, ke puskesmas. Biasanya dokter mungkin bisa mengarahkan ke, sebelum ke psikiater mungkin ke psikolog ya. Jadi si anak ini bisa di apa, nggak sampai kebablasan lah gitu, seperti itu. Baru kemudian ke psikiater ya, seperti itu ya. Untuk pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan pada anak, apa yang harus kita lakukan nih dok? Sebagai keluarga, sebagai orang tua ya paling enggak ya tadi anaknya diawasi aja Bu. Jangan sampai kita nggak bisa ngawasi anak-anak. Kemudian hubungan orang tua sama anak juga ya bisa, kalau bisa dibina dan lebih baik lagi didekati. Orang tua juga harusnya bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Kadang-kadang kan anak-anak emang lebih pintar daripada kita orang tuanya. Nah paling enggak ya kita menyesuaikan, dan nggak harus seperti mereka kan, paling enggak kita bisa menyesuaikan apa yang mereka tahu, karena informasi segala macam udah banyak ya. Kita juga harus lebih waspada orang tua. Jadi ya bisa mungkin apa yang dikuasai anak ya orang tua kita bisa ikut menguasai. Sekarang mungkin dari pengawasan ke gadget juga itu kan harus hati-hati, karena banyak sekali tontonan-tontonan yang sekarang memang yang seharusnya tidak nampak ya. Sekarang kan banyak sekali tuh di gadget gini dok ya. Iya betul. Itu juga harus benar, apa orang tua yang memang harus aktif dalam masalah ini ya dok ya. Iya orang tua, karena kan di gadget juga kalau di YouTube kan juga ada tuh buat pencegahan supaya anak jangan lihat ya. Dan orang tua juga harus belajar seperti itu Bu ya. Kalau enggak didiemin apa aja YouTube ya silakan, yang penting bisa dilihat segala macam. Tapi dia nggak tahu ada dampak-dampak seperti sekarang itu. Kebanyakan anak lebih pintar daripada orang tua. Iya benar ya, makanya orang tua harus bisa yang minimal menyesuaikan apa yang mereka ini ya. Daripada, karena mungkin juga kita pasti itu juga gaptek juga lah menguasai apa yang dikuasai anak. Yang penting kita bisa tahu dan bisa, kalau bisa ya deket sama anak, kemudian anak biar banyak cerita ke kita kalau ada apa-apa. Seperti itu. Dilanjut lagi silakan dokter Mangga. Untuk kekerasan pada anak, ada tambahannya silakan dokter. Baik. Baik, gambaran paling banyak pada untuk tenaga kesehatan ya Bu ya. Gambaran pada anak ini kadang-kadang tolong kalau dia perlakuan nggak normal atau neglect pada anak-anak atau abuse, biasanya tolong perhatiin kalau ada anak mengalami patah tulang, mengalami luka memar atau mengalami luka-luka yang mencurigakan ya. Monggo tenaga kesehatan harus lebih waspada ya Bu. Biasanya letak daripada kekerasan pada anak biasanya itu tidak sesuka. Jadi ada skemanya tuh Bu. Kalau harusnya ada skema, saya punya tapi belum saya. Jadi skemanya itu biasanya perlakuan terhadap kekerasan anak itu di tempat yang tidak gampang dilihat sama orang. Contohnya di pantat, kemudian di paha bagian dalam, dicubit segala macam, kemudian di lengan, biasanya lengan bagian dalam, atau kalau di dada sudah banyak yang patah tulang ya, atau biasanya di dada biasanya. Jadi perut yang memang perut dicubit yang kelewatan tapi berkali-kali bentuk lukanya banyak. Kalau cuma sekali gak apa-apa sih Bu. Makanya dokter harus tahu tuh, atau tenaga kesehatan harus tahu bahwa ini luka lama atau luka baru sebetulnya. Itu yang harus diingat kembali dok. Jadi sebelum tenaga kesehatan siap diterjunkan kepada masyarakat sih kan sudah diajarin tuh ya, harusnya diingetin lagi tuh waspada Bu. Jadi warna luka lama, luka baru di daerah-daerah yang memang lebih tertutup dan tidak dilihat sama orang. Kebanyakan anak-anak yang mengalami korban kekerasan fisik atau seksual itu kepada anak yang seperti apa sih Pak dokter? Nah ini iya nih, pertama pada anak biasanya anak yang rewel terus ya Bu ya. Atau anak dengan kebutuhan khusus gitu juga lebih hati-hati tuh anak yang sehingga atau anak yang memang
Ya kita sebagai kalau dari tenaga kesehatan ya kita lihat dulu ya statusnya ya. Iya. Anaknya anak berapa banyak dia punya anak sudah, terus kemudian selain yang tadi ya yang rewel dan segala Iya. macam, terus anaknya atau orang tua yang single parent biasanya. Itu juga hati-hati, harus apa si tetangganya atau si dokternya harus bisa waspada ke sana. Ya, atau anaknya kembar kemudian rewel dua-duanya, kadang-kadang orang tuanya belum siap menjadi keluarga. Ya, mana persiapan perkawinan memang perlu banget ya, persiapan berkeluarga ya, karena kalau anak terjadi hal itu ke anaknya kembar, anaknya banyak atau anaknya nakal, anaknya dengan kebutuhan khusus, nah itu kan mereka juga harusnya kita orang tua harus lebih siap menghadapi mereka. Untuk korban kekerasan, kebanyakan saya suka baca juga itu bukan sama orang luar, tapi sama kadang-kadang keluarganya sendiri yang menjadi pelaku. Ya, lingkungan terdekat, Bu. Itu gimana sih, Dok? Ya, mungkin udah hukum alam ya, Bu, ya, kalau lingkungan seperti sama kayak kalau pembunuhan juga sama. Pembunuhan juga kita harus curiga kemungkinan pelakunya juga orang terdekat sendiri, bukan orang luar. Nah, begitu juga mungkin terhadap anak sama juga ya. Pelakunya mungkin ya, pencegahannya gimana ya, kita ya harus sebagai orang tua juga harus lebih siap aja, Bu. Terus lingkungannya juga kita juga hati-hati ya, waspada terhadap lingkungan. Makanya itu tadi, jadi orang tua tuh perhatiannya kemana-mana, Bu, kalau dalam melindungi anaknya ya, ke lingkungan dan bahkan ke keluarga sendiri kita juga harus curiga kondisinya seperti apa. Untuk penanganan kepada korban kekerasan seksual itu perlu berapa lama itu untuk bisa sembuh nih, Dok? Setiap orang beda-beda ya, Bu, ya, punya kekuatan. Jadi tergantung apa ya, Bu, sering menerima kekerasan seksual sendiri atau kemampuan anaknya untuk niat pengen sembuhnya. Nah, bicara apa enggak, biasanya kalau nggak pengen sembuh ya udah ya gitu-gitu aja terus. Biasanya kan ada yang memang orang tuanya juga neglect, ya, orang tuanya juga lalai seperti itu, atau ya tadi pengertian orang tua ke anak juga nggak jelas, ya itu anak juga bikin lama mempengaruhi semua hal-hal untuk penyembuhannya seperti itu, Dok. Jadi memang kalau menurut saya susah diartikan ya, Dok, ya. Iya. Susah diartikan kalau misalnya gini. Iya, memang ya, tergantung lingkungan, tergantung bagaimana orang tua, bagaimana juga. Sebenarnya sih kuncinya kalau menurut saya, Bu, ya, menurut saya kuncinya dari orang tuanya sendiri, kendali dari orang tuanya sendiri sih, Bu. Ya, kalau dia paham anaknya harus gimana, ya tolong diikuti, jadi tolong dipahami lah anak-anak itu. Harus perhatian, yang penting perhatian, Bu, yang menurut saya sih ya. Ada kan dari anak-anak itu sudah kelihatan untuk jati diri anak sendiri gitu loh, Pak. Kadang-kadang ada yang wah ini mah gentleman anak cowok, tapi kadang-kadang yang dari kecil juga udah kelihatan agak sedikit gemulai gitu loh, Pak. Iya, ya makanya ujung-ujungnya kan orang tuanya yang ini. Iya, emang ya. Iya. Kalau ya itu, kalau terjadi apa-apa, kalau emang orang tuanya nggak ini ya, kan kalau kita tenaga kesehatan kan menerima, kita ketahui, kita menemukan peristiwa yang sudah terjadi. Kalau yang sebelum terjadi kan orang tuanya harusnya yang ini kan. Kemudian peristiwanya seperti apa juga orang lingkungan terdekatnya juga yang harus ini. Makanya kan kalau tenaga kesehatan sebenarnya menerimanya ya sudah kebablasan lah gitu, baru kita periksa kan. Karena keluhannya mulai timbul kan mereka setelah hal-hal tersebut terjadi kan. Iya. Baik, masih ada waktu, silakan untuk tambahannya, Dokter, di 47 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat tentang kekerasan pada anak untuk talk show hari ini. Dari saya juga paling pertambahan dari saya adalah tadi perhatian dari orang tua, ya. Kemudian jangan lupa jangan merasa malu kalau memang ada anak seperti itu, langsunglah lapor ke tenaga
tenaga kesehatan. Lalu mungkin kalau memang kalau memang sudah terjadi kekerasan atau merasa ketemu kekerasan, mungkin lebih baik sebelum lapor polisi ya mungkin ke dokter dulu, baru selanjutnya lapor polisi. Atau memang lapor polisi langsung, ya monggo, silakan aja. Karena kalau contohnya kalau emang ceritanya terjadi di satu tempat tertentu, mohon maaf, terjadi di pesantren, terjadi kan mau nggak mau kita lapor polisi dulu baru bisa dokter. Kalau dalam lingkungan keluarga sendiri ya lebih baik yakinkan dulu, periksa ke dokter dulu, baru bisa lanjut ke lapor ke polisi kalau emang. Jadi seperti itu ya dokter ya. Untuk praktek dokter sendiri di RS Karwangi setiap hari apa nih dok? Hari karena saya sudah cuci darah, ibu cuci darah itu hari Rabu ya. Mungkin saya akan merubah hari kali mungkin hari Selasa atau Jumat, atau monggo silahkan aja. Baik, terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan terakhir, mungkin ini karena ibunya baru nyimak nih Pak Dokter ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter dan juga Tepina. Ini mau bertanya, katanya bentuk kekerasan apa aja terhadap anak selain kekerasan seksual dan fisik? Apakah kekerasan ini bisa merusak perkembangan otak dan juga sistem saraf katanya dok? Oh iya, dan jelas mentalnya Bu. Mentalnya? Kalau sistem saraf ya mungkin setelah mentalnya berubah ya mungkin pada berubah semua kali ya, otaknya juga seperti ya memang bisa juga kesana-sana semua. Awalnya adalah dari mentalnya tadi yang memang sudah berubah itu. Jadi bisa juga ke sana ya, merusak perkembangan otak dan juga saraf dan mental. Yang paling itu kan ya dok ya. Dan mempengaruhi semua ya Bu, otak dan lain sebagainya. Kalau menjadi pengembangan mental dia menjadi gemulai habis itu kan bisa juga karena memang mengalami hal seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat Ibu dan juga untuk semuanya. Dokter, kalau melihat perjalanan waktu, kayaknya kita closing aja untuk bahasan kita untuk pagi hari tentang penanganan dan pemeriksaan terhadap kekerasan terhadap anak. Silakan dok. Oke, baik. Jadi dari saya paling seperti itu Bu, dari awal juga perhatian dari orang tuanya yang paling jangan terus. Kalau memang anak ini kan buah hati kita ya, buah hati kita, jangan sampai kita berpikir nanti kalau kita nggak siap ya, yang namanya buah hati menjadi beban sama orang tua kan, seperti itu. Paling ya itu aja Bu yang saya bisa sampaikan kepada orang ini. Oke lah, terima kasih banyak dokter untuk pagi hari ini yang sudah hadir juga di Talkshow Kesehatan tentang penanganan dan juga pemeriksaan child abuse atau kekerasan terhadap anak. Terima kasih juga untuk Sobat Muslim yang sudah mendengarkan talkshow kami untuk pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Bunda Sulastika yang ada di Studio 1 dan juga untuk Pak Kohir, ada juga lupa Om Juan, ada Pak Dokter, ada juga Ibu Amba dan Bu Neng. Makasih banyak yang sudah hadir di Sekarwangi, di RSUD Sekarwangi. Terima kasih atas kebersamaannya, sekaligus Vina undur pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.